Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi shalah. Ayolah hadirun jamaah Masjid As-Sakinah, kajian subuh Masjid As-Sakinah. Yang rahmat Allah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, pagi ini menjadi pelengkap tanda bahwa semakin bertambahnya umur, berkurangnya usia, semakin bertambahnya taat, berkurangnya maksiat, dan semakin bertambahnya pahala, berkurangnya dosa, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya semakin membaik. Sehingga mudah-mudahan ketaatan kita semakin meningkat, kesehatan kita pasca COVID ini juga semakin berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita dan pelatihan kita seputar bagaimana meraih karunia sholat yang khusyuk. Seperti pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwa khusyuk itu adalah karunia Allah yang bisa kita raih kalau kita memenuhi syarat dan rukun dari sholat itu. Jadi khusyuk itu adalah nggak bisa dicari. Khusyuk itu adalah terberi. Seperti juga rasa bahagia atau rasa senang, semuanya itu tidak bisa dicari. Kalau syarat dan rukunnya kita penuhi, maka orang otomatis bahagia. Jadi misalnya gampangnya, kalau kita nggak usah bilang begini misalnya. Nanti kalau ujian lulus, saya mau bahagia nggak perlu. Pokoknya penuhin saja syarat-syarat dan hukum bagaimana caranya lulus. Nah begitu lulus, itu langsung terberi bahagia. Karena apa? Syarat dan rukunnya terpenuhi. Seperti juga rasa takut. Kita nggak bisa mengatakan begini, nanti kalau misalnya kita jalan di tempat yang serem, takut nggak perlu begitu. Jalan saja di tempat yang serem, penuhi syarat-syaratnya, itu otomatis takut sendiri. Sama, khusyuk yang dalam bahasa Arab itu artinya salah satunya adalah asyik atau merendahkan diri, merasa rendah di hadapan Allah atau merasakan asyik nikmatnya sholat, itu terberi. Jadi nggak bisa bilang begini, nanti mah kalau sholat saya mau khusyuk nanti kalau sholat saya pengen merasa dekat nggak bisa. Kecuali syaratnya terpenuhi, maka dia otomatis secara alamiah, ilahiyah, itu akan terberi oleh Allah. Oleh karena itu, yang kita cari dari waktu ke waktu sampai kita mati adalah ilmu khusyuknya yang kita cari. Jadi ilmu khusyuk itu yang kita pelajari sampai kita mati. Mengapa begitu? Karena dalam hadis Rasulullah dikatakan berarti awwalu ma yuhasabu bihi abdul yaumal qiyamah min amalihi shalah. Bahwa amal yang pertama akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Ya tentu nasib kita insya Allah nggak nungguin hari kiamat, ya. Tetapi kapan kita mati tetap saja dihisab hari kiamat. Dan hari kiamat adalah sholat kita. Yang kedua dikatakan awwalu ma yurfa'u min hazil ummatil khusu'a. Ilmu nikmat yang pertama akan diangkat ke langit, dicabut dari bumi sebelum kiamat adalah khusyuk. Sehingga nanti kita akan mendapati kata Rasulullah dari hadis At-Tabrani ini, banyak orang-orang yang sholat di masjid bagus, jamaahnya banyak, bacaannya pun bagus, imamnya bagus, semuanya bagus, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang hatinya khusyuk kepada Allah. Karena apa? Ilmunya dicabut. Jadi lagi-lagi saya ulangi bahwa kesempatan kita belajar hari ini adalah ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar kita dalam rangka mencari ilmu khusyuk agar Allah punya alasan mengkhusyukkan kita sepanjang sholat kita. Minimal setidak-tidaknya sepanjang hayat kita menjelang kita wafat, sebelum kita wafat kita sudah merasakan sensasi cita rasa lezatnya khusyuk. Yang kedua, mengapa ilmu ini menjadi penting? Ulama berkata bahwa syariat itu adalah adab-adab lahiriah. Sedangkan hakikat khusyuk adalah adab-adab batiniah. Adab lahiriah wajib terpenuhi kalau kita ingin merasakan nikmat-nikmat adab-adab batiniah. Jadi kalau kita mengatakan begini, kalau kita datang kepada Presiden, Pak Presiden Jokowi, kita mengatakan Bapak Presiden adalah Bapak Presiden yang paling bagus, paling sederhana, paling hebat, paling baik di Indonesia. Tapi hati kita mengatakan padahal tidak. Presiden Jokowi dia tidak tersinggung, bahkan berikan kita sepeda sebagai hadiahnya. Mengapa? Karena Pak Jokowi itu hanya paham manusia, hanya paham adab-adab lahiriah. Berarti kita bilang padahal tidak. Nah, itu tidak terjadi pada Allah. Ketika kita sholat terutama.
Ya, jadi Allah tahu kalau kita mengatakan mulut kita mengatakan Allahu Akbar, tapi hati kita dompet itu akbar. Ya, lahiriah kita mendengar kaki membaca Al-Fatihah, sementara hati kita sedang keliling mencari kenikmatan dunia. Itu contoh yang paling ekstrim. Contoh sederhana misalnya begini. Menjelang kita sholat, kita kan biasanya pakai sejadah. Ya, itu wajib terpenuhi adab-adab lahiriah dan batiniahnya. Contoh, menggelar sejadah saja. Ada orang nanti kalau sholat itu, kalau menggelar sejadah pakai kaki. Atau minimal ngelurusin sejadah itu pakai kaki. Karena sejadahnya miring, dia lurusin pakai kaki. Secara adab-adab lahiriah, itu nggak jadi masalah karena menggelar sejadah pakai kaki, itu tidak membatalkan sholat. Tetapi secara batinnya, maka itu kurang ajar. Nggak punya adab. Karena apa? Dia tahu sejadah itu tempat bertemunya dia dengan Allah ketika sholat. Tapi betulnya pakai kaki. Sekarang kita bayangkan, kita datang ke rumah ke istana negara depan presiden. Kemudian disuruh duduk, bangkunya miring. Berani nggak kira-kira kita betulin bangku pakai kaki? Kita kan tahu, bangku itu adalah disiapkan untuk kita menghadap presiden. Entah bagaimana ceritanya, itu bangku miring, nggak lurus menghadap presiden. Nah, kita datang langsung kita depak pakai kaki, kakinya biar lurus. Ya, secara adab lahiriah ini nggak salah karena apa? Bangkunya miring. Maksud kita pun betul supaya nanti kalau bangkunya dilurusin kan menghadap presidennya enak. Tetapi secara batiniah itu nggak boleh. Itu kita dibenci sama presiden karena apa? Betulin bangku yang disiapkan presiden itu betul pakai kaki. Nah, ini hal sangat kecil sebenarnya, tetapi dalam hal ibadah menjadi sangat penting, luar biasa. Nah, salah satunya akan kita bahas hari ini, yaitu masalah wudu. Kita tidak membahas wudu secara mendetail secara syariat. Jadi, hari ini materi pertemuan kita yang kelima ini, ya adalah berwudu lahir dan batin. Bagaimana berwudu dari syariat pindah ke hakikat. Ya, jadi mengapa begitu? Jamaah subuh yang dirahmati Allah itu adalah zat yang maha suci. Allah Al-Qudus, zat yang maha suci. Karena Allah adalah zat yang maha suci, maka Allah hanya bisa didekati oleh manusia dengan cara satu, di tempat yang suci, di waktu yang suci, dan dengan cara-cara yang suci, serta niat yang suci. Jadi karena Allah itu maha suci, maka satu-satunya cara agar kita dekat dengan Allah, kata Rasulullah kan sedekat-dekatnya manusia kepada Allah ketika dia sholat. Sementara Allah itu maha suci. Maka satu-satunya cara agar kita ini merasa sangat dekat dengan Allah adalah mensucikan diri sesuci-sucinya sampai sangat suci. Setelah itu kita dekati Allah sedekat-dekatnya dengan sholat, ya, sampai kita merasa sangat dekat. Karena mengapa merasa sangat dekat? Karena manusia nggak mungkin berjumpa Allah di dunia, nggak mungkin. Jadi sensasi sholat yang paling tinggi adalah sampai kita merasa sangat dekat. Sedangkan Allah maha suci. Allah hanya bisa didekati oleh orang-orang yang suci, dengan cara yang suci, di tempat yang suci, dan niat yang suci. Maka tugas manusia kalau dia ingin menghadap Allah, baik sholat maupun mati atau berhaji, baik sholat, haji maupun mati, cuma satu. Itu sucikan diri sesuci-sucinya sampai kita merasa sangat suci. Setelah itu dekati Allah sedekat-dekatnya sampai kita merasa sangat dekat. Nah, peristiwa ini digambarkan ketika Isra Mi'raj. Kalau Allah mau, sebenarnya Allah nggak perlu memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina. Kalau Allah mau, langsung aja naikin ke atas, cling, sampai ke Sidrah Al-Muntaha. Tapi kenapa prosesnya mesti Mekah dulu ke Palestina? Itu disebut dengan Isra, yaitu apa? Proses pensucian diri. Karena disitulah kemudian Rasulullah itu dibedah hatinya, dibersihkan seluruh dosa-dosanya, disucikan. Setelah itu mimpin sholat di Palestina, ya, mimpin sholat, maka kemudian dimirajkan, diangkat ke langit. Karena apa? Untuk mendekatkan diri dimirajkan ke langit, maka syaratnya satu, suci. Jadi wudhu ini adalah proses Isra, sedangkan sholat adalah Mi'raj. Maka Rasulullah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Syaratnya Mi'raj adalah Isra. Jadi sama persis. Orang yang sholat itu pertama adalah Isra.
Apakah dia wudhu di rumah, apakah dia wudhu di masjid, itu sama saja. Karena setelah wudhu pasti nggak langsung sholat. Karena nggak mungkin ada orang sholat di tempat dia wudhu, nggak mungkin. Maka habis dia sholat, dia sucikan diri, maka dia berjalan dalam keadaan sangat suci. Kemudian dia berdiri, diam di situ. Secara lahir dia itu ada di bumi, sementara secara batinnya sesungguhnya dia sedang bermi'raj, yaitu apa? Menghadap Allah ke langit. Maka disebutlah as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Itu saya ingin mengatakan bahwa betapa pentingnya wudhu, ya, betapa pentingnya wudhu. Karena kalau wudhunya gagal, berarti kita sebenarnya sedang merencanakan kegagalan berjumpa Allah dalam sholat kita pada saat dekat itu. Jadi seperti itu, teman-teman Allah, saya tidak bahas fikihnya secara syariat, tetapi saya mengatakan bahwa seandainya orang tahu betapa pentingnya wudhu sebagai persiapan untuk dia bermi'raj, maka dia pasti akan berwudhu habis-habisan. Karena dia tahu itu syarat utamanya. Jadi saya kira itu yang paling pokok untuk sebagai mengubah paradigma kita. Nah, sekedar mengulang saja bahwa secara syariat, yang wudhu itu sesungguhnya adalah, secara syariat air wudhu akan membersihkan 7 anggota badan. Yang semuanya itu adalah sumber kotoran lahir maupun batin. Jadi ada 7 anggota badan di kita ini, ya, yang menjadi sumber itu kita kotor lahir, kotor batin. Yang pertama apa? Yang pertama tentu saja adalah mulut. Mulut itu sumber, ya. Karena biar bagaimanapun orang nggak mungkin tahan, ya, nggak mungkin tahan nggak ngomong. Begitu dia ngomong, siapa yang tanggung? Ya, bahwa tidak ada virus, tidak ada kotoran masuk ke mulut, nggak ada. Kalau hidung udah dijamin, karena hidung nggak bisa mingkem, udah dikasih bulu, maka apapun yang masuk disaring. Kuping nggak bisa mingkem, maka kuping disaring, dikasih bulu. Semuanya begitu. Nah, mata dikasih otomatis berkedip. Nah, mulut bagaimana mulut? Nggak ada yang menjamin. Karena orang ngomong itu seperti berkedip. Berkedip itu metabolismenya udah diatur. Persekian detik kedip. Kita suka nggak suka dikedipin. Karena apa? Kalau kita pakai minta dulu, ngomong, ya Allah, kedipkan saya 2 menit sekali, mati kita. Mengapa mati? Karena retina mata kita nggak basah, kering. Begitu mata kering, maka dia keriput. Begitu keriput, buta. Kalau sudah buta, coba lihat. Otomatis. Jadi mata dikedipin, rambut, kuping, di hidung semuanya dibuluin, tapi gigi enggak, mulut enggak. Mengapa gigi? Itulah sebabnya dikatakan dia sumber dosa lahir maupun batin. Yang kedua adalah tentu saja adalah hidung. Sama, hidung juga sama. Tujuan yang ketiga adalah wajah, yang keempat tangan, kelima kepala, keenam telinga, dan yang kedua adalah kaki. Ini adalah secara lahiriah adalah potensi kita ini membuat kita ini nggak sehat. Karena apa? 7 anggota itu yang bersentuhan langsung dengan dunia ini. Jadi dibersihkan dari najis yang mungkin tanpa kita sadari menempel di salah satu 7 anggota itu. Itu fungsi wudhu secara syariat. Ya. Sedangkan secara di sini dikatakan lagi, Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman la wudu'a lahu, wa la wudu'a lahu liman lam yazkur ismallahi ta'ala alaihi. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Jadi wudu secara syariat artinya bersih, ya, bersih, mensucikan diri. Bagian dari taharah mensucikan diri adalah wudu, yaitu apa? Bersih. Prinsipnya begitu. Bersih apa? Bersih lahir maupun bersih batin. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Jadi tidak ada sholat tanpa wudu, tidak ada wudu tanpa bismillahirrahmanirrahim. Ini orang banyak yang belum tahu ini, karena dia pikir wudu itu makan syaratnya sholatnya sholat. Wudu mau udah hafal, ujuk-ujuk dari rumah langsung wudu dia nggak baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia wudu nggak baca bismillah, dia sebenarnya sedang kumur-kumur nyuci mulut. Nggak ada bedanya dia nyuci mulut sehari-hari dan nyuci mulut ketika wudu. Di kuncinya adalah wala wudu aliman lam yazkur ismallahi ta'ala alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang orang belum tahu. Karena dia pikir ya timbang wudu berapa susahnya, langsung aja ujuk-ujuk langsung kumur-kumur cuci muka. Dia nggak baca bismillah. Nah, nanti terkait dengan hadis lain, siapa-siapa yang berbuat baik ya tanpa bismillahirrahmanirrahim, maka rahmat Allah terputus. Maka nggak ada pahalanya. Ya. Jadi begitu. Itu hadis. Yang lain dikatakan dari Bukhari Muslim dikatakan lagi, tawaddau bismillahi. Berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini perintah Nabi. Perintah Nabi secara syariat adalah sunnah. Tetapi kalau kita secara hakikat, ya, dikatakan itu malah wajib. Wa may yuti'illah faqad wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya akan diberikan kemenangan yang sangat besar.
Jadi taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ini luar biasa, banyak orang belum tahu. Jadi Rasulullah mengatakan ini Bukhari Muslim dan An-Nasi hadis sahih. Tawaddu bismillahi. Berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah. Ya nanti jamaah tolong sampaikan minimal ke keluarga ya. Karena ada juga orang di rumah juga dulu nggak pakai bismillah juga, ajak kumur aja nyampe begitu. Ya. Ini lagi dikatakan lagi misalnya kalau kita lihat ayatnya jelas sekali. Ini ayatnya ya, ayatnya secara syariat ini mengulang saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati. Hai orang-orang beriman, ya apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka dikatakan sini fagsilu wujuhakum. Minimal 4 yang dibersihkan, kan 6 rukunnya ya. Ada niat, nanti ada terakhir adalah tertib. Ya. Fagsilu wujuhakum. Ini kata Allah. Kalau kamu hendak mendekatkan diri kepadaku, yang pertama adalah fagsilu wujuhakum. Maka basuhlah muka kamu. Ya, basuh. Jadi basuh muka ya. Muka itu dibasuh betul-betul dicuci. Yang namanya basuh itu artinya dicuci, diratain. Wujuhakum, wajah kita itu atasnya ini sampai ujung rambut, bawahnya ini sampai sini. Ya, kalau sampingnya sampai di belakang telinga. Jadi kalau orang wudu itu secara syariat adalah wujuhakum, faksil wujuhakum. Jadi diambil air, kemudian diratakan sampai kemari. Jangan lupa kedua jempolnya itu di belakang telinga. Ya, jadi bukan begini. Jadi contohnya paling gampang, ambil air, kemudian taruh begini, jempolnya ke belakang telinga, begini, belakang telinga. Begitu rata, maka ratai dengan tangan kanan. Begini, semuanya ratain begitu. Setelah itu, ya, ini jempol sama ujung jari, jempol sama jari telunjuk dirapatkan, ditaruh di muka. Begini, dilepas. Mengapa? Nanti banyak orang bulu mata itu, garis mata bagian dari wujuhakum, wajah kita. Nanti ada orang kalau wudu itu merem. Karena kalau melek nggak mungkin, kecuali Pak Kiai Alhamidiyah. Pak Kiai guru kita itu Alhamidiyah, Pak Maksum Ali itu kalau wudu matanya dibuka kata dia. Sehingga sampai umur sekarang, saya lupa, udah 80-an mungkin, itu beliau matanya itu kalau ngaji kitab kuning, kitabnya kecil, itu nggak difotokopi, itu nggak pakai kacamata. Ketika kita tanya rasanya, kenapa pakai bisa sanggup begitu? Kita 40 tahun pakai kacamata. Dia katakan, karena saya kalau wudu, mata saya melekin. Jadi nyuci mukanya pakai air wudu. Nah, nanti kita, kebanyakan orang wudu merem. Begitu dia wudu merem begini, dia pikir selesai belum. Karena begitu dia merem, dibuka, itu garis matanya nggak kena air. Ya, sama orang mandi wajib, nanti ada orang mandi wajib kan merem banget tuh, begini aja. Begitu dibuka, apa dia yakin tuh garis matanya ini kena air nih? Belum tentu. Makanya disunahkan ambil air sampai ke alis, ke belakang begini, gosok-gosok 3 kali, maka habisin. Supaya apa? Pastikan ini kena air. Ini secara syariat. Karena kalau secara syariat gak disampaikan atau tidak sampai kita agak tuntas, hakikat pasti berkurang. Ini penting sekali. Ya. Jadi hakikatnya seperti itu, syariatnya. Dan mengapa begitu pula? Perhatikan yang sangat baik. Mengapa wajah itu harus kena semua? Karena di wajah ini dari atas ke bawah sampai belakang itu ada sekitar 20 titik akupuntur pada wajah. Jadi kalau orang wudunya benar di muka itu, maka sesungguhnya dia sedang memijat 20 titik akupuntur yang ada di wajah. 20 titik ada saraf penting di muka itu dari ujung jidat sampai ujung belakang telinga sampai jenggot ada 20 titik ya. Akupuntur yang kalau kita benar gosoknya itu luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi 3 kali tentu disunahkan 3 kali basuhan. Basuhan pertama adalah membersihkan muka dari najis, kotoran. Basuhan kedua adalah membasuh, dibilas. Basuhan ketiga adalah terapi air putih. Kan kayak begitu kan? Kan kalau orang nyuci kan begitu. Yang pertama adalah cucian pertama adalah bersihin pakaian dari kotor. Basuhan kedua adalah memastikan menghilangkan tadi hasil kotoran tadi biar tambah bersih. Basuhan ketiga itu adalah terapi air putih sama. Jadi basuhan pertama kita adalah pastikan tidak ada satupun kotoran menempel. Ini masih kotor karena apa? Air yang kita kucek putar-putar di muka. Itu nggak jatuh airnya kan kita putar-putar di muka, pasti nggak jatuh kotoran yang mengumpul di situ kan? Ambil lagi air, maka yang kedua adalah bilas, maka dihilang. Kalau sudah begini hilang, maka muka bersih, pori-pori terbuka. Saraf-saraf terbuka, maka basuhan yang ketiga adalah terapi air putih. Sekarang orang itu bayar puluhan juta hanya untuk apa? Disiram pakai air putih. Orang-orang kaya itu terapi air putih luar biasa mahal. Di spa itu terapi air putih. Dalam bentuk uap, dalam bentuk apapun, pokoknya diakal-akalin supaya orang itu sehat. Nah orang wudu murah meriah.
Dibasuhan pertama adalah membersihkan najis, kotoran. Basuhan kedua adalah membilas. Basuhan ketiga adalah terapi air putih. Semuanya begitu untuk semua anggota wudhu yang 7 itu. Luar biasa. Jadi di sini 4 karena apa? Hidung dan mulut. Hidung, mulut itu ya, mata itu adalah sudah masuk ke wajah ya. Tadi kan dikatakan 7 ya, tapi begitu kita bahas mukanya benar, maka semuanya kena. Jadi seperti itu. Yang kedua kata Rasulullah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu itu sampai dengan siku. Jadi kata Rasulullah, ini secara syariat ya. Jadi tangan sampai siku. Jadi tangan sampai siku, bukan siku sampai tangan. Itu gampangnya begitu. Di air dialirkan dari tangan sampai siku, dialirkan begini. Selesai. Sudah ya, sudah selesai. Yang penting adalah rata dan basah, tangan sampai siku. Kalau siku sampai tangan bagaimana? Ya sah saja secara syariat. Tetapi adabnya nggak terpenuhi. Mengapa? Karena Rasulullah itu nyuruhnya tangan sampai siku. Batal nggak dari siku sampai tangan? Tidak, secara syariat boleh. Tetapi nggak punya adab. Sama aja begitu. Kata orang tua kita nyuruh makan dulu, baru belajar. Kita balik depan orang tua kita. Belajar dulu baru makan. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Nggak ada pengaruhnya. Tetapi secara adab, kita tuh nggak sopan sama orang tua. Karena orang tua itu lebih tahu dari kita. Mengapa dia nyuruh makan dulu, baru belajar? Nah kita pengen praktis. Belajar dulu, baru makan. Lain, secara syariat itu nggak jadi masalah. Kenyang-kenyang juga, pintar-pintar juga insya Allah. Tetapi secara adab nggak terpenuhi. Sama. Jadi ini kita sedang bicara adab ya, ada batinnya. Kita bukan sedang bicara syariat sebenarnya. Itu saya katakan lagi, akan diterangkan sekali ini. Mengapa begitu? Ada 60 titik akupuntur pada tangan. Jadi dari ujung jari ini, kalau kita bersihin sampai kemari, itu ada 60 titik akupuntur pada tangan. Jika kalau orang wudhunya benar, sesungguhnya dia sedang mijit-mijit seluruh anggota tubuh. Nanti ada orang tukang urut itu, ya sakit apa aja pakai tangan diurut-urut. Nah kita orang muslim berwudhu begini luar biasa. Ketika kita begini, coba lihat, di sela-sela jari ini ada sekian titik akupuntur. Belum lagi kalau kita begini, belum lagi kalau kita urut begini, ya begini, sebagainya. Jadi, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai dengan siku, tangan sampai siku ya, tangan sampai siku. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Ya, sapu ada sekitar 40 titik akupuntur pada kepala. Luar biasa nih 40 titik itu yang diketahui manusia tentu saja. Kurang mungkin, nambah mungkin karena kita belum tahu semua. Sapulah orang-orang di dunia ini kalau orang nyapu itu dari depan ke belakang, apa belakang ke depan orang nyapu. Dari zaman Nabi sampai kiamat orang itu kalau nyapu itu dari depan ke belakang. Karena kalau dari belakang ke depan itu berarti sampahnya di ruang tamu. Orang dulu itu kalau nyapu dari depan Pak, diyapu terus sampai ke belakang, ditaruh di tempat sampah di dapur. Habis itu dibalikin untuk memastikan bahwa sampah nggak ada yang terlewat, dibalikin baru ke depan. Sama, sapulah mukamu. Ya. Bagaimana caranya? Dari depan ya ke belakang, baru dari belakang ke depan. Saya begini, saya pulang ke belakang. Balikin, baru kemarin. Ya. Jadi ini bukan persoalan sanggasa, tapi persoalan adalah taat gak taat. Karena kita bicara hari ini adalah tentang adab-adab batinnya. Dan yang terakhir, kata Rasulullah adalah ada juga membasuh telinga. Ya, ada basuh telinga. Di telinga kita itu ada 50 titik akupuntur. Ya, ini kan bagian dari sunnah. Ya, jadi nanti kalau sunnah ya kita nggak perlu perselisihkan. Boleh langsung begini, langsung ke telinga. Boleh nanti dalam Syafi'i dalam fikih terlihat boleh begini, juga baru telinga. Ya, karena seperti itu. Ya, karena kepala nanti itu ada tafsirnya. Ada sebagian kepala, arti kepala seluruhnya, sebagian kepala, kemudian ada 2/3 sebagai itu banyak. Nanti ada pengertian ada 14 kurang lebih. Sehingga salah satunya adalah boleh kepala dulu baru telinga. Itu prinsip sederhananya. Atau bareng. Ini tidak jadi masalah. Yang terakhir kata Allah, di sini dikatakan kata Allah, wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, Allah mengatakan dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Sama ya, bahasanya membasuh ya. Basuhlah sama dengan wajah. Dari kaki sampai mata kaki. Jadi bukan mata kaki sampai kaki. Ini sederhananya. Jadi jangan tanyakan lagi teman-teman, kalau kita bicara fikih, pengajiannya fikih atau syariat, ya boleh saja ditanyakan begini. Tetapi cara hakikat jangan nanya lagi udah. Karena ini yang nyuruh Allah, maka cuma satu. Ati'ur Rasul ulil amri minkum. Pokoknya kalau Allah
Allah yang nyuruh taat, tunduk, patuh, jangan pakai nanya, karena ini adalah adab-adab batinnya. Udah jangan ditanya lagi. Nggak ada pertanyaan ya. Kalau kita ngaji hakikat tidak ada pertanyaan lagi. Karena apa? Tugas manusia adalah cukup taat, tunduk, patuh, jangan nanya. Itu gampangnya. Ya, jadi itu yang paling pokok. Sehingga sedangkan secara hakikat, nah kita bicara hakikat sekarang. Secara hakikat wudu adalah mensucikan hati dari 7 dosa manusia, dosa utama manusia. Jadi hakikat wudu adalah membersihkan hati dari 7 dosa utama manusia, yaitu apa? Syirik, sombong, bangga diri, iri, dengki, riya, dan sum'ah. Ini yang bisa dihindari. Yang pertama syirik. Oh pasti gak bisa hindari. Untung gua datang. Kalau gua gak datang tadi, dia mungkin mic gak ada yang ngurusin. Kata Pak Oki, untuk saja hari ini saya hadir. Kalau nggak saya hadir, siapa nanti yang merekam pengajian? Begitu aja kita salah ngomong, udah salah. Kan begitu. Yang kedua sombong. Sombong itu artinya merendahkan orang lain, merasa diri besar. Yang ketiga adalah bangga diri. Bangga diri artinya menilai diri lebih dari yang semestinya. Dia ngaji baru dari pengajian saya 5 kali, pengajian Ustaz Fatur 5 kali. Terus tapi dia ngaji baru 3 kali. Cerita ke orang-orang di komplek katanya, saya alhamdulillah ya ngaji terus dibilang. Padahal dari 5 kali ngaji cuma 3. Tapi kalau ditanya, saya alhamdulillah walaupun saya sibuk banget juga, kalau pengajian Ustaz Fatur sama Ustaz Abah, alhamdulillah ngaji terus. Nah kata-kata ngaji terus hati-hati. Ini termasuk bangga diri karena apa? Dia menilai diri lebih dari yang semestinya. Anaknya pintar aja di sekolahan. Ya, karena bukan ranking 1. Tapi kalau cerita ke orang-orang, alhamdulillah anak saya mah pintar banget di sekolah itu. Malah anaknya pintar aja. Pintar aja, tapi belum pintar banget. Ini cenderung manusia biasa bilang begitu. Yang keempat adalah iri. Iri, ya, iri itu artinya kita nggak suka rezeki Allah yang diberikan kepada orang lain, tapi kita juga nggak pengen dapat. Jadi ada orang punya mobil bagus, mobilnya mewah di komplek kita ini. Dia iri, dia nggak senang Allah kasih dia rezeki, tetapi dia juga nggak pengen mobil itu pindah ke dia. Dia beli Fortuner misalnya, atau Pajero terbaru. Nah kita itu iri, kita gak senang dia bisa beli itu, tetapi dia pun nggak pengen punya itu. Yang penting mah dia jangan dapat aja, nggak harus pindah ke saya. Ini otomatis manusia begini. Yang kelima adalah dengki. Dengki itu bukan terbalik, lengkap. Dia nggak senang rezeki dikasih orang dan dia pengen rezeki itu pindah ke dia. Ya, kalau orang menikah tuh sekarang lagi rame-ramenya apa? Wanita yang mengambil pelakor ya. Pelakor. Jadi pelakor sama itu salah satu yang dengki. Jadi dia nggak senang laki orang itu nikah sama orang itu teman dia. Tetapi dia pengen laki-lakinya pindah ke dia. Ya, itu lain lagi. Kemudian ada ria. Ria itu kita ingin dipuji, ya, beribadah ingin mendapatkan pujian selain dari Allah. Walaupun kita ikhlas karena Allah. Sedangkan yang terakhir sum'ah. Sum'ah itu artinya senang gemar memperdengarkan amal baik. Ya maaf ya, inilah saya sih alhamdulillah ya, walaupun saya agama nggak taat-taat banget kalau pengajian sih, ya alhamdulillah saya masa sempetin deh saya datang. Ini bukan ria ya, bukan ya. Ini masih sekedar motivasi supaya teman-teman juga penting karena apa? Pengajian ternyata bagus sekali di Asakina ini. Enggak semua masjid sanggup mengadakan begitu. Saya sih ya maaf ya, ini bukan ria ya, maaf. Ini mah sekedar apa? Tahadus bin nikmat. Berbagi nikmat ya, bukan. Nah, itu sum'ah namanya. Awalnya memang begitu. Ya. Kalau ria kan kalau nggak dipuji kesel. Kalau kita ngomong ria nih, itu nggak dipuji kesel. Alhamdulillah saya mah ngaji terus ya setiap hari Ahad ya, pengajian Ustaz Fatur, Ustaz Abah saya ngaji terus. Kita ajak ngomong diem aja gitu. Kagak ngomong kagak ngapa. Nah, kalau dia kesel dia ria. Kalau sum'ah enggak. Sum'ah itu kepuasannya adalah pokoknya dia menyampaikan aja dah. Dipuji gak penting. Kesenangan dia adalah cerita kalau dia udah berbuat baik. Padahal ini pintu ria. Nah, secara hakikat wudu ini fungsinya adalah menghapuskan dosa dari 7 dosa-dosa utama manusia yang gak bisa dihindari dengan cara apapun kecuali Nabi. Karena Nabi adalah maksum. Semua termasuk ustadz, kiai sama. Karena jalan ini sangat luas lah jalan. Ada orang sholat datang kemari, pakaiannya bagus, sholat di belakang. Kita tanya, Ustaz,
Ustaz, dari mana Ustaz? Oh, saya lagi safar kemarin datang ke rumah saudara. Ustaz, jadi Ustaz depan Ustaz. Dia mengatakan apa? Saya masih kotor. Itu hati-hati banget tuh. Kata-kata masih kotor itu kalau nggak hati-hati Pak, itu sangat mengotori hati. Satu lagi dari orang, cukup datang ke depan, ya, yang ulama bukan, ustaz bukan, tapi cukup langsung gelar sejadah di depan dekat belakang imam. Ya, mengapa begitu? Karena dia bilang karena ini mendapatkan keutamaan. Ya tapi hati-hati. Yang boleh sholat di belakang imam lurus adalah badal imam. Enggak semua orang boleh, ada peraturannya. Karena apa? Adabnya nyata Nabi. Di belakang Rasulullah ada Abu Bakar. Walaupun dia kosong, orang ada yang berani nempatin. Nah di dunia ini karena banyak orang nggak tahu ada pada batin ya, main nyelonong aja sholat, ujuk, gelar aja. Imam salah baca, dia diem, jadi aneh. Ini penting kenapa kita kaji begini agar kita tahu ada pada batinnya dalam sholat. Ya secara syariat siapapun boleh sholat di belakang imam, boleh kagak batal, bagus-bagus saja. Tetapi cara hakikat nggak bisa karena Pak Rasulullah nggak nyampein begitu, itu masalahnya. Kan syariat hakikat ada di hati, Allah tahu persis, ya. Dia begitu. Kemudian, jadi hakikat berwudu adalah, bisa dikatakan, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, mantawad doa, fahasanal wudu'a, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka Rasulullah, maka keluarlah dari badannya semua dosanya hingga keluar dari bawah-bawah kukunya. Ini hakikat berwudu. Jadi siapa yang berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, menyempurnakan wudunya. Ingat, siapa yang berwudu secara lahiriah, kemudian dia menyempurnakan wudunya secara batinnya, maka keluarlah semua dosa dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Dari bawah kukunya bisa dibayangkan ya. Pengertian ini banyak, dari kukunya banyak. Yang pertama tentu saja ada orang-orang yang dia pikir nanti ada orang-orang yang wudunya cakep, tapi dia lupa di bawah kukunya itu ada najis yang belum terbuang karena cebok. Karena ada orang punya kuku, ya, kenapa disunahkan motong tiap Jumat tuh? Nanti ada orang punya kuku nggak panjang, tapi kalau cebok pakai tangan kiri. Ketika habis cebok dia nggak sikat bawa kukunya, siapa yang menjamin itu hilang? Nggak ada. Jadi sampai dosa-dosa yang tersembunyi pun kata Rasulullah itu hilang. Sampai dosa-dosa yang kita nggak sadar, kita kan seperti saya ngomong begini. Saya ngomong begini, kelihatannya kan kayak orang baik, ya. Kelihatannya omong saya ini kayak nasihat, tapi ternyata ada yang kesinggung. Kata Poki, itu mah saya banget tadi itu maksudnya apa sih? Kok ngomong begitu ngeliatin saya? Farid nyawa juga, ya itu juga karena saya datang aja kali, tumben saya jadi ngomong yang begitu. Belum kalau saya nggak datang mungkin Pak Abang nggak ngomong begitu. Bisa juga tersakiti walaupun maksud saya benar. Bisa jadi begitu. Nah kata Rasulullah, kalau orang wudu sempurna dan menyempurnakan wudunya sampai pada batinnya, maka dosa-dosa yang tersembunyi sekalipun yang dia agak sadar itu hilang. Ya. Itu hadis pertama. Hadisnya tentu ada beberapa dan bahkan banyak. Di sini dikatakan lagi, ini contohnya hadis berikut misalnya. Suatu kali Rasulullah itu wudu, ya, wudu seperti biasa. Nah, tiba-tiba Rasulullah itu habis kumur-kumur, dikit-dikit, habis cuci muka, ya, habis cuci muka, Rasulullah tersenyum. Di sampingnya ada sahabat Ali dan sebagainya, sahabat-sahabat semua di samping Rasulullah wudu seperti biasa. Rasulullah tersenyum, habis wudu, tengok sono, tengok sini tersenyum. Tapi sahabat diem aja. Apalagi Ali kita tahu. Ali itu kalau wudu gemetar sampai mukanya pucat. Abu Bakar Umar juga sama. Ini Rasulullah nggak biasanya begitu habis wudu langsung senyum, tengok-tengok. Tapi sahabat aku pun nggak ada yang senyum. Rasulullah wudu lagi. Muka kemudian Rasulullah mencuci tangannya. Habis cuci tangan, senyum lagi. Sahabat kalau Rasul senyum, satu pun makin nggak ada yang senyum, makin panik. Ini ada apa ini? Karena punya perkiraan, jangan-jangan saya diketawain, kan bisa begitu, karena di sampingnya kan. Kemudian Rasulullah cuci kepalanya. Begitu cuci kepalanya, senyum lagi. Sahabat makin diam. Dan terakhir habis cuci kaki, senyum luar biasa. Makin senyum dan sahabat diam. Setelah wudu, setelah baca doa, Rasulullah pun kemudian bertanya sama sahabat-sahabat yang mengikuti dia. Wahai sahabatku Ali, wahai sahabatku Umar. Tadi kamu lihat gak aku wudu? Ya lihatlah, kan di samping. Maksud aku, kamu perhatikan gak saya wudu? Perhatikan, kan saya emang nyontek, ngikutin. Kata Rasulullah. Maksud aku, kamu enggak apa yang kamu lakukan? Akan aku lakukan tadi. Ya enggak, karena apa? Aku takut betul salah. Kata Rasulullah, maksud aku, kamu tadi lihat gak aku senyum? Itu maksud aku.
Kata sahabat, lihat, kan dekat kelihatan. Kata Rasulullah, maksud aku bukan itu. Maksud aku, kenapa kamu kagak nanya kalau aku senyum? Itu kata Rasulullah. Itu yang aku maksud, kok pada diem aja gitu. Kenapa habis itu pada diem aja? Maksud aku, kenapa kamu kagak nanya? Kata para sahabat, ya kalau begitu kami bertanya, mengapa engkau senyum ya Rasul? Mereka nanya, dibilang begitu. Nah, Rasul bercerita, barusan ketika aku duduk, ya, datang malaikat Jibril. Dan dia berkata kepadaku, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim berwudu, kata malaikat Jibril, ketika ia membasuh mukanya, maka keluarlah semua dosa-dosa yang dilihat dengan matanya bersamaan dengan tetes terakhir. Jadi, ketika orang basuh mukanya, maka keluarlah semua dosa yang dibuat oleh wajahnya. Dari hidungnya, matanya, mata mewakili ya. Maka semua dosa keluar. Itu sebabnya kenapa aku senyum, kata Nabi. Nah, mereka pun tersenyum. Yang kedua dikatakan oleh Rasulullah, ketika dia membasuh, ya, di sini katakan ketika dia membasuh dan ketika membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari tangannya tiap dosa yang sentuh dengan tangannya bersama dengan tetes air yang terakhir. Makanya aku senyum. Yang ketiga kata Rasulullah, ketika dia membasuh kakinya, maka keluarlah semua dosa yang telah dijalani oleh kakinya bersama dengan tetes terakhir. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, di sini katakan, dan ketika dia berdoa, ini menyempurnakan wudu ya. Dan ketika aku habis wudu berdoa, maka malaikat Jibril mengatakan, maka orang itu bersih dari semua dosanya seperti bayi yang baru lahir. Itu sebabnya aku tersenyum. Maka saat itu pula sahabat wudu lagi, semuanya tersenyum. Ini hakikat wudu. Ya. Kalau kita nggak paham ini, orang selama-lamanya pertama wudu nggak baca bismillah. Yang kedua wudu kayak cacing cebok, kayak capung cebok, cek kabur. Itu kan. Yang ketiga nggak ada senyum sama sekali. Kenapa dia nggak paham? Ini hadis sahih Muslim. Ya, Syekh Albani yang sangat ketat menyelesaikan hadis, dia mensahihkan hadis ini. Tentang bahwa wudu itu adalah dampuni dosa kalau sempurna. Di mana sempurnanya? Ini lihat. Sempurnanya adalah kalau dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika. Kan ulama sepakat, wudu itu sesempurna sehebat apapun, sebersih apapun hanya menghilangkan dosa kecil kan? Dosa kecil, Pak. Makanya setan ini sebenarnya kan setan udah kesel banget sama kita. Ya, terutama sama Allah ya. Setan kesel banget. Kenapa? Setan setengah mati ngodain kita bertahun-tahun buat kita dosa. Kita astagfirullahalazim, dosa hilang. Kata setan, capek deh gua dah. Setengah mati dari pagi gua ngodain dia. Istighfar habis lagi. Nah, dia udah mentok nih setan nih. Dia godain nih. Nah, ini mudah-mudahan dosa terus nih, sampai wudu nih. Begitu habis wudu, kita wudu. Begitu habis dosa, banyak dosa, keliling-keliling dunia, kita wudu. Kata setan, ya dia habis lagi dosanya. Capek ada gua dah. Tapi setan gak putus asa. Mungkin nanti kali, suatu saat dia lupa. Begitu sampai mati tuh. Ya, jadi, kemudian katakan, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak sekutu baginya. Maka dosa syiriknya hilang. Syirik itu dosa besar. Mengapa saya bacakan di sini, teman-teman rahmatullah jamaah? Karena nanti manusia banyak betul sampai ustaz pun meremehkan bacaan doa setelah wudu. Dan kita tahu, wudu itu sebersih apapun ente hanya menghilangkan dosa kecil. Justru sebesaran di sini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Tiada sekutu baginya. Yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini syahadatain. Dan kita sudah tahu. Man mata, akhiru kalami la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ini gak sembarangan. Saya tekankan banget baca doa ini, karena nanti ada orang semakin tua, makin kagak baca. Waktu SD malah baca waktu SD. Kenapa sekolah ya? Pada demen. Kemudian masuk wudu dengan kaki kiri. Kemudian keluar kaki kanan. Ya begitu keluar di tempat yang bersih. Dia udah baca doa. Cakep tuh. Makin tua makin kagak butuh. Padahal makin banyak dosa. Yang ketiga. Ini lihat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang tobat yang kau terima. Yang kau tobati Allah. Kau tobat terima. Ini dosa besar. Karena apa? Dosa kecil dengan wudu. Dosa besar dengan tobat. Ya. Kemudian
Lagi dikatakan lagi, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku golongan orang-orang kau sucikan. Suci mana? Suci batin. Kalau badan kan dikatakan dalam surat An-Nisa kan dikatakan, wudu itu adalah membersihkan lahirmu, mensucikan batinmu, kan begitu kan? Kan kata Allah, aku tidak bermaksud menyulitkan kamu pakai wudu repot-repot menghadap aku ketika sholat. Kata Allah kan begitu. Aku tuh nggak punya maksud merepotkan kamu pakai wudu dulu kalau mau sholat. Maksudku kenapa wudu? Dua, satu, badanmu, jahirmu bersih dari kotoran, batinmu suci dari dosa. Itu kata Allah. Dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang engkau sucikan. Nah, ini yang menarik yang paling terakhir. Yang ini kalau kita baca, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa umat Islam seluruh dunia selama 24 jam. Apa itu? Waj'alni min ibadikas shalihin. Dan masukkan aku ya Allah termasuk hambamu yang kau solehkan. Yaitu hamba-hamba yang soleh. Waj'alni min ibadikas shalihin. Orang tadi kita dikatakan, begitu wudu maka dosa kecil kita hilang. Begitu kita baca doa, maka pertama dosa musyrik hilang, dosa syirik, ya kan? Kemudian yang kedua adalah dosa-dosa di hati hilang. Yang ketiga ini paling hebat, waj'alni min ibadikas shalihin. Dan masukkanlah aku ya Allah ke dalam hambamu yang kau solehkan, yang salih. Orang yang baca sampai kemari, maka dia akan mendapatkan doa umat Islam seluruh dunia yang jumlah 1,5 miliar 24 jam. 24 jam penuh, coba bayangkan. Nggak ada doa sebanyak ini dan nggak ada pahala sedahsyat ini. Pertanyaannya kira-kira kapan orang baca doa ini? Ya, kapan orang baca doa ini? Yang ada solehnya? Ya, setelah wudhu apalagi? Kalau setelah wudhu kan ada yang baca, ada yang enggak, Pak. Ya kan, banyak orang tua habis baca doa, nggak wudhu nggak baca doa ini. Tapi ini orang pasti baca. Dan seluruh dunia 24 jam nggak berhenti. 1,5 miliar di dunia. Apa itu bacanya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala keselamatan, kedamaian, dan segala kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu ya Allah, berikan keberkahan, kedamaian, keselamatan, kebahagiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Habis itu apa bacanya? Apa? Habis itu. Kan assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu kan kata malaikat. Habis itu bacanya apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nabi ngomong, ya Allah, berikan pula hal yang sama, keberkahan, kedamaian, keselamatan kepada hambamu yang soleh. Siapa itu? Waj'alni min ibadikas sholihin. Sebelum sholat. Jadi ini hadis sangat dahsyat ini, Pak Tony, ya, Pak Oki, ya Pak Ari, semuanya yang hadir di sini, sempurnakan ini. Karena kalau kita nggak baca doa ini nggak dapat, Pak. Kita sama-sama sholat di sini nih, terus Pak Oki baca, Pak Halim baca, tapi Pak Nardi karena terburu-buru lupa baca ini, Pak Eka lupa baca ini. Begitu sholat subuh, baca doa semua kan? Ya kan? Assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nah, saya, Pak Oki, Pak Halim dapat, yang lain kagak dapat. Karena apa? Dia kagak baca doa ini. Dan kita bukan hanya dapat dari Gria Sakinah saja, ya Pak Tony, seluruh dunia yang subuhnya bareng sama kita tadi, itu kita dibacain. Karena semua mereka itu baca itu. Ini yang dimaksud dengan Rasulullah adalah siapa-siapa yang berwudu secara syariat, kemudian dia menyempurnakan wudunya secara hakikat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya, termasuk yang dari bawah kuku-kukunya, dari dosa-dosa tersembunyi yang dia kagak nyadar dia kerja. Jadi teman-teman rahmat Allah, jadi kesimpulannya, perbaiki wudu kita sekarang lahir dan batin. Kalau secara syariat, insya Allah udah bisa semua. Pengajiannya fikih di mana-mana banyak. Bagaimana caranya? Pelatihannya 2. 1, jangan berwudu di tempat yang kita pakai untuk buang najis. Di Indonesia ini kan orang aneh bin ajaib. Bikin rumah di komplek, di Gria Sakinah contohnya. Bikin rumah.
Rumahnya bertingkat, mobil belum punya, itu keran disiapin di depan. Buat apa? Buat cuci mobil, cuci motor. Mobil belum punya, motor belum ada. Kalaupun punya, nyucinya di tukang nyuci mobil di depan itu. Tapi itu keran dengan kecepatan tinggi disiapin dan selang-selangnya buat cuci motor mobil. Dipakai kagak. Tetapi ada orang wudhu sehari 5 kali, itu nggak punya tempat wudhu. Wudhunya di mana? Di WC. Padahal kata Rasulullah, kita nggak bicara syariat ya. Kalau syariat mah, wudhu nangkring di atas WC pun selama nggak batal wudhu boleh. Ya kan? Boleh Pak. Tetapi secara hakikatnya nggak punya adab. Karena apa? Syarat yang kedua masuk. Tidak ada wudhu kecuali dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Berani baca Bismillah di WC? Kalau saya nggak berani. Kita nggak kepikir ya. Kalau pikir selesai, dia baca dalam hati. Tapi nggak punya adab. Dikasih mulut kok pakai hati. Secara lahir wudhunya sah, tapi kagak bener. Mengapa nggak bener? Dikasih mulut disuruh baca Bismillah kok kagak baca. Mengapa saya nggak berani? Mengapa nggak berani? Ini WC, kan ente tahu. Ente cebok di situ, buang air besar di situ, kencing di situ, semuanya di situ. Membersihkan diri di situ, kan jadi aneh. Itu sama saja kita nyuci muka pakai kobokan. Nyuci muka pakai kobokan boleh nggak? Boleh. Yang tangan-tangan kita sendiri. Tapi punya adab nggak? Kita lagi makan sama orang-orang. Orang-orang kan besok habis pada kobokan. Ngantuk banget. Cuci muka di shower atau di keran. Kita mah, lah, kan kobokan nggak sopan amat. Ya, lah air gua, tangan gua tahu kayak nggak kotor-kotor amat. Iya masalahnya bukan masalah tangan ente. Tapi masalahnya adab kan nggak punya adab. Masa di rumah orang cuci muka pakai kobokan habis makan? Kagak sopan. Dosa enggak insya Allah. Sama Pak. Jadi saya katakan lagi bahwa pertama latihannya adalah bikin tempat wudhu yang kita nggak campur dengan buang najis. Agar kita sempurna. Agar kita plong baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka masjid di mana-mana di dunia ini masjid ya. Itu tempat wudhunya beda sama tempat kencing. Masjid Raya Sakinah. Walaupun ini masih kurang sempurna. Masih jauh ya. Mudah-mudahan DKM Pak Arif dan teman-teman. Ini kemudian Pak Tony, Sandra Pak Oki, ada Ustaz Fatur. Barangkali bisa disempurnakan Ustaz Fatur ini dikasih tahu. Kalau ada rezeki, kalau bisa mah tempat kencing masuknya jangan bareng sama tempat wudhu. Ya memang sih kita wudhunya nggak di tempat kencing, Pak. Tapi yang dikencing lewat juga di situ. Dari mana-mana ujuk masuk lewat pintu sama. Cuman bedanya dia ke tempat kencing, kita ke tempat wudhu. Pintunya sama. Begitu dia masuk, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk ke tempat setan dia. Lah kita masuknya ke tempat bersihkan diri, kan jadi aneh. Kita nggak bicara syariat ya teman-teman, Bapak Ibu. Kita nggak bicara ini ya. Tetapi mudah-mudahan ini nanti Ustaz Fatu dan Pak Arif dan teman-teman ini ya, di sini juga ada Pak Oki, Pak Eka, saya kira Pak Arif sebaiknya sempurnakan ini. Ke depan kalau ada rezeki pisahin mana tempat kencing, mana tempat, karena bisa jadi dibuat buang air besar juga. Ya kita nggak tahu. Ya kalau bisa dipisahin. Itu saya kira itu yang pertama latihannya. Bikin di rumah atau di masjid tempat wudhu yang terpisah dengan tempat kita buang najis. Agar kita plong baca bismillah. Ya, begitu. Tentu saja nanti tempat wudhunya diperbaiki. Ya. Kerannya jangan menghadap ke kiblat. Karena kalau kerannya menghadap kiblat begini, itu berarti kita mantatin kiblat kalau wudhu. Kan gitu tuh. Ya kayak di sini kan yang di tempat wudhu Putra itu kerannya masih di sebelah sana ya. Kalau nggak salah, saya lupa sebelah sana ya. Itu kalau kita wudhu kira-kira WC-nya bener WC-nya. Karena WC-nya nggak ada ke sono. Saya nggak tahu ada apa, ada selatan ya. Tapi wudhunya enggak. Wudhunya itu masih mantatin. Ya kita serba salah, masa wudhu miring begini kagak enak. Kalau mau wudhu berempat, terus semuanya miring, yang kasihan paling ujung miringnya tembok. Nggak mungkin. Ini hal-hal kecil syariat mah boleh-boleh aja Pak Tony, memang adanya begitu. Tapi sangat baik kalau suatu saat DKM ini mementingkan itu. Ya wudhunya paling enggak pertama tadi bedain dengan WC, yang kedua adalah jangan ya menghadap ke kiblat, supaya kita ini nanti kalau wudhu menghadapnya ke kiblat, karena bagian dari sunnah itu sempurna. Itu saya kira yang paling penting. Yang kedua adalah latihannya jangan buat dosa sekecil apapun, apalagi besar kalau sudah berwudhu. Mengapa? Karena fungsi wudhu menghapuskan dosa. Jadi kalau habis wudhu dari rumah nih atau dari sini, udah jangan ngomong. Habis wudhu jalan, baca doa pelan-pelan, gelar sejadah.
Jangan pakai kaki, ingat ya, jangan pakai kaki. Kemudian duduk, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, dan kemudian qobliyah. Jangan buka handphone. Jangan buka handphone sama sekali. Karena apa? Handphone itu urusan dunia. Nggak dosa orang buka handphone, ya habis wudu, tapi nggak punya adab. Ya karena berarti masih ada yang lihat dari situ. Sementara sholat itu pakai hati. Di teman-teman rahmat Allah, latihan yang kedua adalah berarti. Kalau wudu dari rumah kan barangkali misalnya Pak Eka atau Pak Halim ini atau Pak Oki yang paling jauh. Pak Oki ini paling jauh dari sini. Kalau dia wudu dari rumah sampai kemari bisa jadi ya dosa tidak terhindar di jalanan. Kalau Pak Oki nunduk terus dari sono dibilang Pak Oki sombong amat, ditanya kagak nyaut pakai nunduk. Kalau kata Pak Oki bukan begitu maksud gua nih, gua lagi belajar nih. Ya, jangan sampai begini. Nah, ya. Itu para ulama di Arab, teman-teman di Arab itu, orang Arab itu kenapa kalau pakai sorban kayak wanita? Kan teman-teman pernah lihat ya, orang pakai sorban itu suka diampar begini kan? Sama, imam besar suka sholat begitu. Sudah situ atau yang lain, lihat sorbannya beda sama yang dipakai jamaah. Dia kan begini kan ya, dia acukin begini, kemudian digelar begitu. Kenapa? Dia menghindari betul pemandangan di luar depan dia. Maka tersinggung sekali kalau dia mengatakan, pakai sorban jadi cantik, tersinggung sekali Pak. Ya kalau ada orang dibilang misalnya pakai sorban jadi cantik, itu tersinggung sekali Pak. Karena dia sedang berupaya mati-matian menggadang-gadang agar hatinya itu tidak beralih dari pandangan dia. Karena kalau kita sholat begini Pak, berkata-kata begini banget nih, tetap saja kiri kanan kelihatan. Tapi kalau udah begitu Pak, itu selamat yang pertama. Kita fokus tempat sujud. Jadi teman-teman rahmat Allah, latihan yang kedua adalah berjuanglah mati-matian minimal dari sini. Kalau kita wudu di sini, jalan kemudian wudu, sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid dan qobliyah kalau memang ada. Setelah itu jangan bikin dosa sampai sholat selesai. Jadi saya kira itu. Nah pertanyaannya sangat sederhana sebagai penutup. Kalau kita habis wudu, kemudian kita berbuat dosa, ya ngomongin orang, wudunya batal apa enggak? Secara syariat ngomongin orang habis wudu kagak batal. Tapi secara hakikat kita belum wudu dengan sempurna. Mengapa? Karena ngomongin orang itu dosa dan fungsi wudu menghapuskan dosa. Saya kira itu teman-teman rahmat Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengerti, kita bisa memahami dan bertekad kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah buat perbaikan diri, buat perbaikan keluarga kita yang kita cintai, dan buat perbaikan umat seluruh alam yang ada di alam ini. Mari terus kita dakwahkan agama ini, terus menerus kita lanjutkan tugas kenabian yang belum selesai ini. Mari terus kita perjuangkan risau Nabi untuk kebaikan umat ini. Karena kalau bukan kita yang perbaiki agama ini, siapa lagi? Kalau bukan dari majelis-majelis ilmu seperti ini, dari mana lagi? Kalau bukan untuk memanfaatkan seumur yang Allah beri, kapan lagi? Lagi dan lagi sampai kita tidak mampu lagi. Lanjut dan lanjut sampai sekiratul maut datang menjemput, terus sampai jenazah kita ada yang ngurus. Ya, nyawa boleh mati, tapi pahala jangan berhenti. Jasad boleh terkubur, tapi pahala harus tetap tumbuh subur. Dan kehidupan boleh berakhir, tapi pahala harus tetap mengalir. Allah alam biswab, maaf lahir batin. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.